Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati serta saya muliakan, mencintai kehormatan daripada kebenaran adalah penghalang seseorang untuk mengikuti sebuah kebenaran. Terkadang seseorang itu mengetahui apa yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi karena rasa gengsi dan demi untuk menyelamatkan kehormatan diri, kemuliaan diri di mata orang lain, maka dia tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia ketahui. Hingga akhirnya dia menolak kebenaran tersebut yang hakikatnya telah dia ketahui. Hal yang seperti ini terjadi pada orang-orang yang tidak mau dia kehilangan kemuliaan dirinya. Dia tidak mau kehilangan kehormatan, kewibawaan dirinya di mata orang lain. Contoh konkret dalam masalah ini kita bisa lihat kisah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang sikap Raja Romawi yang beragama Nasrani bernama Heraklius. Dia meyakini kebenaran kerisalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitabnya sendiri yaitu Injil dan surat yang dibuat khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan kepada Heraklius, di mana isi surat Rasulullah berbunyi min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Herakla azimir Rim salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arafiyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dari Muhammad, hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Heraklius, raja yang besar di Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya aku, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aku mengajak Anda kepada Islam. Masuklah Anda ke dalam agama Islam, maka Anda akan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ganjaran kepada Anda 2 kali lipat. Dan jika Anda menolak Islam, maka Anda akan menanggung dosa-dosa rakyat Anda sendiri. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Imran ayat ke-64. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita satukan kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian kelak. Apa satu kalimat tersebut? An na'budu illallah. Kita jangan beribadah hanya kepada Allah. Maksudnya kita tauhidkan Allah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kita menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka menolak seruan ini, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwasannya kami menerima tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari hadis yang
surat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Heraklius ada 3 hal. Yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan informasi bahwasannya beliau adalah seorang nabi sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya beliau mengajak kepada Islam kepada Heraklius. Kemudian yang ketiga, bahwasanya konsekuensi daripada masuk ke dalam agama Islam dan konsekuensi masuk tidak menerima daripada agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius tidak sampai di situ. Dia berusaha untuk mencari tahu setelah dia melihat informasi yang sangat kuat. Maka beliau menyuruh orangnya untuk mencari pedagang dari Mekah yang pada saat itu ada di kota Roma. Maka kebetulan pada saat itu ada Abu Sufyan dari Mekah untuk berdagang ke Roma. Beliau pada saat itu masih kafir, belum masuk Islam. Maka datanglah Abu Sufyan di kerajaan Heraklius dan terjadilah diskusi, dialog berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Heraklius untuk membuktikan apakah Nabi kita Muhammad benar Nabi. Mulai ditanya dengan nasabnya, dijelaskan Abu Sufyan dengan baik dan benar. Bagaimana akhlaknya, dijelaskan. Bagaimana tutur katanya, bagaimana terhadap kekuasaan, dijelaskan karena Abu Sufyan paham sekali terhadap Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin setelah Heraklius mengetahui, maka dia dengan yakin. Kemudian dia mulai menyampaikan, mengumpulkan masyarakatnya, yaitu rakyatnya. Dengan menginformasikan bahwasanya sudah datang Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW dengan membawa agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamat kalau mengikuti mereka. Namun apa yang terjadi? Rakyatnya menolak, tidak siap untuk menerima itu. Namun apa tindakan Heraklius setelah melihat hal itu? Karena demi menjaga kehormatan, kedudukan, kemuliaan dirinya, maka dia tidak mau masuk Islam. Ya, karena lebih mencintai kehormatan daripada kebenaran. Pelajaran yang kita ambil ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Setinggi apapun kedudukan kita, semulia apapun kita, ya, setinggi apapun kehormatan kita di mata orang lain, ya, jangan sampai mengalahkan kita untuk menerima sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu harus kita pegang. Harus kita istiqomah di atasnya. Walaupun kita sendiri di atasnya, jangan takut, jangan bersedih di atas kebenaran. Dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah surga bagi orang yang istiqomah di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati tu'adun. Sesungguhnya mereka berkata, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beristiqomah. Kemudian turunlah malaikat kepada mereka sambil berkata kepada orang istiqomah, alla takhafu, jangan kalian takut wahai orang istiqomah. Jangan kalian bersedih. Sesungguhnya bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Subhanallah. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini. Mereka adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mereka adalah istiqomah di atas kebenaran. Mereka adalah amalan yang cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buah dari istiqomah terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Syaitan, beliau katakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling mulia, yang paling tinggi adalah ketika mereka berpegang atau senantiasa istiqomah di atas al-haq. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya ketika kita berpegang pada kebenaran, baik kita hilang kehormatan kita di mata orang lain, kita tidak dipandang orang lain, kita dianggap hina mungkin sekaligus. Ya. Namun jangan khawatir.
bahwasanya Allah akan mengganti kita sehingga Allah akan muliakan kita dan kita menjadi orang yang terhormat di sisi Allah karena kebenaran yang kita pertahankan, karena kebenaran yang kita berpijak di atasnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.